Halo semua, karena masih banyak yang bingung, jadi pada video ini, kita akan membahas apa bedanya Trimurti yang diajarkan di dalam Hindu dengan Tritunggal yang diajarkan di dalam Kristen. Dan supaya lebih jelas lagi, kita juga akan membahas apa bedanya dengan Tauhid dalam Islam. Namun, sebelum kita masuk ke perbedaannya, kita bahas dulu apa persamaannya. Setidaknya ada dua persamaan antara Trimurti, Tauhid dan Tritunggal. Persamaan yang pertama adalah ketiganya sama-sama doktrin teologi. Persamaan yang kedua adalah ketiganya sama-sama dimulai dengan huruf T. Tetapi, isi doktrin yang di dalamnya sama sekali berbeda. Jadi, jika kamu berkata bahwa Trimurti, Tauhid, dan Tritunggal sama aja, karena ketiganya sama-sama doktrin teologi dan sama-sama dimulai dengan huruf T, kemungkinan karena otakmu ada di dengkul, sehingga kamu sakit logika. Begitu juga, jika kamu berkata bahwa Trimurti dan Tritunggal sama aja, karena keduanya sama-sama tri, atau sama-sama tiga, kemungkinan karena otakmu ada di dengkul. Jadi, supaya kamu tidak menjadi orang yang bodoh dan bebal, taruh otakmu di kepala, dan telingamu pada tempatnya dulu, sebelum kamu memberikan komentar atau pernyataan. Oke, kita mulai aja ya. Nah, seperti yang saya katakan di awal, Trimurti, Tauhid, dan Tritunggal, sama-sama doktrin teologi, tetapi isinya jauh berbeda. Karena kita mau membahas dan membandingkan ketiganya, kita harus gunakan ukuran yang sama. Oleh karena itu, ada baiknya kita bahas dulu definisi istilah yang akan kita gunakan. Pertama, kita mulai dari kata teologi. Arti teologi adalah logika tentang theos. Theos, bahasa Inggrisnya adalah God. Bahasa Arabnya adalah ilah, bahasa Indianya adalah dewa, bahasa Ibraninya adalah El, bahasa Chinese-nya adalah Shen. Bagaimana dengan bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya sebenarnya ngawur. God, ilah, dewa, El, dan Shen seringkali diterjemahkan menjadi Tuhan. Tetapi, sebenarnya arti Tuhan itu bukan God, ilah, dewa, El, dan Shen. Arti kata Tuhan itu, bahasa Yunaninya adalah Kurios, bahasa Inggrisnya adalah Lord, bahasa Arabnya adalah Rob, bahasa Indianya adalah Bhagawan, bahasa Ibraninya adalah Adonai, bahasa Chinese-nya adalah Chu. Padanan kata Tuhan di dalam bahasa Jawa adalah Gusti, artinya adalah baginda, majikan, bos, atau junjungan. Jika kita tanya kepada teman-teman yang Muslim, siapa junjungan kamu? Mereka akan menjawab bahwa junjungan mereka adalah Nabi Muhammad, semoga Allah memberikan sholawat dan salam kepadanya. Mereka juga kemungkinan masih tidak masalah dengan sebutan Gusti Nabi Muhammad atau Baginda Muhammad. Tetapi, mereka akan keberatan jika ada yang berkata Tuhan Muhammad. Padahal, arti Tuhan, Gusti dan Baginda itu sebenarnya sama. Jadi, pada video ini, saya tidak akan menggunakan kata Tuhan, supaya kita tidak rancu. Pada video ini saya akan menggunakan kata Gusti sebagai ganti kata Tuhan. Seharusnya, baik Hindu, Islam, dan Kristen, tidak ada yang keberatan dengan penggunaan kata Gusti sebagai terjemahan dari Kurios, Lord, Rob, Bhagawan, Adonai, dan Chu. Dan, kata yang saya pakai dalam arti theos pada video kali ini adalah ilah. Saya menggunakan ilah karena kemungkinan teman-teman yang Hindu tidak ada yang keberatan jika saya berkata Dewa Yesus dan Dewa Allah. Tetapi, teman-teman yang Kristen dan Muslim kemungkinan keberatan. Sedangkan, jika saya berkata, ilah Allah, ilah Yesus, ilah Shiva, seharusnya tidak ada yang keberatan. Padahal, sebenarnya arti ilah dan dewa itu sama aja. Sebenarnya kata Allah yang ada di dalam Alkitab terjemahan Lai juga bukan nama, tetapi hanya sebuah kata yang artinya adalah ilah dan dewa. Tuhan Allah di dalam Alkitab Lai, artinya bukan Tuhan yang bernama Allah, tetapi artinya adalah Gusti ilah, Gustinya para ilah, atau bagawannya para dewa. Jadi, sebenarnya tidak ada masalah bagi Kristen untuk berkata Allah Brahma, Allah Shiva, dan Allah Wisnu. Tetapi, itu masalah bagi Islam, karena Allah bagi Islam adalah nama. Jadi, pahamilah bahwa pada video ini, saya menggunakan kata ilah dan Gusti sebagai terjemahan God dan Lord untuk Hindu, Islam, dan Kristen.
Jelas ya? Nah, bagaimana dengan ketuhanan? Sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kata apa yang digunakan untuk mengartikan kata ketuhanan ini? Yang pertama, kita harus jelas dulu bahwa Tuhan berbeda dengan ketuhanan. Manusia berbeda dengan kemanusiaan. Ibu berbeda dengan keibuan. Jadi, Tuhan itu adalah kata benda, sedangkan ketuhanan itu adalah kata sifat. Ketuhanan yang Maha Esa tidak sama dengan Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa artinya sifat-sifat Tuhan yang sangat satu. Ibu saya ada satu, ibu kamu juga ada satu. Tetapi, bukan berarti ibu saya adalah ibu kamu. Sifat keibuan ibu saya mungkin sama dengan sifat keibuan ibu kamu. Sama-sama wanita, sama-sama melahirkan, dan sama-sama mengasihi anak-anaknya. Sama-sama punya dua mata, dua telinga, satu mulut, dan lain sebagainya. Tetapi, tetap bukan berarti ibu saya adalah ibu kamu. Jelas ya? Nah, supaya tidak rancu, karena pada video ini, kita tidak menggunakan istilah Tuhan, kita menggunakan istilah ilah, maka ketuhanan menjadi keilahian. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi keilahian yang Maha Esa. Jelas ya? Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam Trimurti, Tauhid, dan Tritunggal. Seperti yang kita tahu, ada banyak sekte di dalam Hindu, Islam, dan Kristen. Namun, proses terbentuknya Hindu berbeda dengan Islam dan Kristen. Kristen berasal dari satu orang yang bernama Yesus, kemudian terpecah menjadi banyak aliran. Begitu juga Islam berasal dari satu orang yang bernama Muhammad, kemudian terpecah menjadi banyak aliran. Tetapi Hindu tidak seperti itu. Nama Hindu sebenarnya berasal dari peradaban Sungai Indus. Sejak awal, peradaban Sungai Indus itu punya banyak kepercayaan dengan ilahnya masing-masing. Mereka menemukan cara agar mereka dapat hidup bersama dengan damai, walaupun masing-masing kelompok di dalam peradaban itu menyembah ilah yang berbeda. Jadi, Hindu lebih cocok dikatakan sebagai sebuah agama yang berisi banyak agama yang hidup berdampingan. Itu sebabnya, kita sering melihat Kristen dan Islam sering memberi cap bidat sesat. Tetapi kita jarang sekali melihat Hindu memberikan cap sesat kepada siapapun. Sebuah kebenaran mutlak, penting bagi Kristen dan Islam, tetapi hal itu tidak relevan bagi Hindu. Itu sebabnya, Hindu adalah salah satu agama yang paling toleran. Setidaknya, lebih toleran daripada Kristen dan Islam. Itu juga sebabnya, ada banyak penjelasan tentang Trimurti di dalam Hindu. Setiap sekte di dalam Hindu mempunyai penjelasan dan ceritanya masing-masing. Namun, pada video ini, karena kita tinggal di Indonesia, saya mengambil penjelasan dari Hindu Bali. Agama Hindu Bali adalah penggabungan dari aliran Brahma, Wisnu, Shiva, dan budaya lokal. Jadi, penjelasan dari Hindu Bali mungkin berbeda dengan aliran Brahma, Wisnu, atau Shiva di India. Dan apa yang saya jelaskan pada video ini adalah penjelasan dari Hindu Bali. Nah, untuk memudahkan, kita buat sebuah tabel perbandingan antara Hindu, Islam, dan Kristen. Yang pertama adalah mengenai ilah tertinggi. Bagi Hindu Bali, ilah tertinggi adalah Sang Hyang Widi, atau Sang Hyang Tunggal, atau disebut juga Brahman. Sang adalah imbuhan, yang setara dengan De di dalam bahasa Inggris, dan Al di dalam bahasa Arab. Hyang adalah keberadaan spiritual, yang punya kekuatan supranatural. Mungkin, dalam bahasa Islam dan Kristen, bisa dikatakan, arti Hyang sama dengan roh. Kalau kita berkata sembahyang, kata hyang di belakang kata sembah itu berasal dari kata hyang ini. Widi artinya adalah pengetahuan. Jadi, Sang Hyang Widi, arti sederhananya dalam bahasa Inggris, adalah the knowledge spirit. Sang Hyang Widi juga mempunyai arti, dia yang tidak terpikirkan. Sang Hyang Widi ini tunggal atau esa. Dia maha ada, kekal, tidak berwujud, tidak berawal, tidak berakhir dan tidak terbatas. Dia adalah ilah tertinggi dan gusti tertinggi di dalam Hindu. Ilah tertinggi di dalam Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti kata Subhanahu wa Ta'ala adalah maha suci dan maha tinggi. Sedangkan, arti kata Allah masih menjadi perdebatan di kalangan cendekiawan. Namun, banyak yang mengatakan bahwa Allah berasal dari kata Al-Ilah. Al adalah imbuhan yang setara dengan De di dalam bahasa Inggris dan Sang di dalam bahasa Hindu. Jadi, jika Allah artinya adalah Al-Ilah, maka Allah artinya adalah Sang Dewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya adalah Sang Dewa yang maha suci dan maha tinggi.
Tetapi, berbeda dengan Sang Hyang Widi, mayoritas cendekiawan Muslim akan berkata bahwa Allah tidak maha ada. Ilah tertinggi di dalam Kristen adalah Yahweh, arti Yahweh adalah Dia ada. Jadi, baik Hindu, Islam, dan Kristen hanya mempunyai satu ilah tertinggi dengan sebutan masing-masing. Nah, bagaimana dengan wujudnya? Bagi Hindu, Sang Hyang Widi mempunyai banyak nama, banyak wujud dan banyak manifestasi. Dari sekian banyak nama, wujud dan manifestasi Sang Hyang Widi, tiga yang paling populer adalah Brahma, Wisnu, dan Shiva. Perlu dicatat bahwa Brahma berbeda dengan Brahman. Brahman adalah Sang Hyang Widi. Sedangkan, Brahma adalah manifestasi Sang Hyang Widi yang mempunyai tugas sebagai pencipta. Wisnu adalah manifestasi Sang Hyang Widi sebagai pemelihara, dan Shiva adalah manifestasi Sang Hyang Widi sebagai pelebur. Jadi, Brahma, Wisnu, dan Shiva adalah tiga pribadi yang berbeda dan terpisah. Mereka punya peran masing-masing sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Doktrin ini mirip seperti doktrin salah satu sekte di dalam Kristen yang disebut modalisme. Modalisme mengajarkan bahwa Bapa adalah yang menciptakan pada zaman dulu, Putra adalah yang menebus ketika turun di dunia, dan Roh Kudus adalah yang menyertai sampai sekarang. Namun, doktrin modalisme ini ditolak dan dianggap sesat oleh Kristen Arus Utama, karena doktrin Kristen Arus Utama mengajarkan bahwa ketika menciptakan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menciptakan bersama-sama. Jadi, ini adalah salah satu perbedaan antara Trimurti dengan Tritunggal. Menurut doktrin Trimurti, ketika terjadi proses penciptaan, yang menciptakan adalah Brahma. Sedangkan Wisnu dan Shiva tidak ikutan. Tetapi, menurut doktrin Tritunggal, ketika terjadi proses penciptaan, yang menciptakan adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi, Brahma, Wisnu, dan Shiva adalah tiga pribadi yang berbeda dan terpisah. Tetapi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda, tetapi tidak terpisah. Nah, Sang Hyang Widi juga mempunyai wujud atau manifestasi yang lain, selain Brahma, Wisnu, dan Shiva. Mereka adalah para ilah, yang mempunyai tugas masing-masing, dan mereka semua disembah, karena mereka semua adalah wujud atau manifestasi dari Sang Hyang Widi. Brahma, Wisnu, dan Shiva disebut Trimurti, karena mereka adalah yang paling populer. Tri artinya adalah tiga, Murti artinya adalah bentuk atau wujud. Jadi, Trimurti artinya adalah tiga wujud Sang Hyang Widi yang paling populer. Nah, berbeda dengan Kristen, wujud Yahweh hanya satu, yaitu Logos. Logos ini, arti sederhananya dalam bahasa Inggris adalah word, bahasa Arabnya adalah kalimah, bahasa Indianya adalah sabda. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh penerjemah Alkitab adalah firman. Namun, saya lebih suka menjelaskannya dengan arti perkataan. Wujud Yahweh adalah perkataan. Yahweh dan perkataan Yahweh adalah dua hal yang berbeda. Namun, keduanya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kamu dan perkataan kamu adalah dua hal yang berbeda. Tetapi, jika kamu dan perkataan kamu tidak satu, berarti kamu orang gila. Perkataan kamu adalah yang menampilkan siapa kamu sebenarnya. Perkataan ini keluar dari Yahweh. Itu sebabnya, perkataan ini disebut juga utusan. Penjelasannya begini. Saat ini kamu tidak mengenal siapa saya. Siapa orang di balik video tanpa ragi ini. Tetapi, saya mengutus perkataan saya kepada kamu melalui media yang disebut video di YouTube. Perkataan saya di media yang disebut video di YouTube ini adalah wujud saya yang kamu kenal. Wujud saya bukan videonya, bukan YouTube-nya, tetapi perkataannya. Ide atau pemikiran yang saya sampaikan itu adalah wujud saya yang sampai kepada kamu melewati batas ruang dan waktu. Saya dan perkataan saya adalah dua hal yang berbeda. Tetapi, saya dan perkataan saya adalah satu kesatuan. Jika kamu mendengarkan perkataan saya, kamu mendengarkan saya. Nah, perkataan saya di YouTube ini adalah yang melakukan semua yang saya inginkan di alam yang disebut dengan YouTube. Perkataan saya ini terus-menerus menyampaikan pemikiran saya di YouTube kepada banyak orang, walaupun saya sedang melakukan hal yang lain. Begitu juga, perkataan Yahweh adalah yang melakukan semua yang Yahweh inginkan di alam semesta. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh sang perkataan Yahweh. Mendengarkan perkataan Yahweh berarti mendengarkan Yahweh. Perkataan Yahweh ini disebut wujud karena dia bisa didengar, bisa dilihat, bisa disentuh. Jelas ya?
Nah, bagaimana dengan wujud Allah di dalam doktrin Islam? Terus terang, wujud Allah di dalam Islam masih menjadi perdebatan. Sebagian cendekiawan Islam berkata bahwa Allah punya wujud, sedangkan sebagian lagi berkata bahwa Allah tidak punya wujud. Wujud Allah ini menjadi dilema bagi Muslim karena beberapa hal. Yang pertama, karena di dalam hadis ditulis bahwa Allah punya dua tangan, dan dua-duanya adalah tangan kanan. Muslim tidak mau punya ilah yang punya dua tangan, tetapi dua-duanya tangan kanan. Yang kedua, karena dikatakan juga di dalam Al-Quran dan hadis, bahwa Allah akan menyingkapkan betisnya. Tetapi, tidak seorang Muslim pun yang tahu untuk apa Allah akan menyingkapkan betisnya. Saya tidak tahu, apakah ada Muslim yang penasaran, mau melihat betis Allah. Yang ketiga, karena dikatakan di dalam Al-Quran, bahwa semuanya akan binasa kecuali wajahnya. Jadi, jika kita baca secara literal, Allah punya dua tangan dan dua-duanya kanan. Lalu, dia akan memperlihatkan betisnya. Tetapi, semua itu akan binasa, kecuali wajahnya. Sebaliknya, jika berkata bahwa Allah tidak punya wujud, itu bisa berarti Allah itu tidak ada. Di dalam doktrin Islam, Allah mempunyai 99 nama. Tetapi, 99 nama ini tidak bisa disebut sebagai 99 wujud. 99 nama ini lebih bisa diartikan sebagai 99 sifat. Sedangkan di dalam Hindu, Sang Hyang Widi mempunyai banyak nama. Masing-masing nama mempunyai wujud dan sifatnya sendiri. Jadi, mengenai wujud ilah di dalam Islam, saya akan berikan tanda tanya, sesuai dengan iman Islam, yang mengharuskan mereka untuk percaya apa yang mereka tidak mengerti. Nah, apakah ilah bisa turun ke dunia? Menurut doktrin Hindu, tentu aja bisa, tidak masalah. Ilah di dalam Hindu bisa turun ke dalam dunia, dalam wujud apapun. Ilah yang turun ke dunia itu disebut Awatara. Wisnu adalah ilah yang paling sering inkarnasi. Salah satu Awatara Wisnu yang paling terkenal adalah Krishna. Beberapa sekte Hindu bahkan mengakui Siddhartha Gautama sebagai Awatara Wisnu. Menurut doktrin Islam, tidak bisa. Walaupun Allah mengaku di dalam Al-Quran bahwa dia turun untuk bertemu Musa dalam wujud sebuah pohon. Menurut doktrin Kristen, bisa. Sang perkataan Yahweh bisa menampakkan diri dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk pohon terbakar yang ditemui oleh Musa. Perwujudan sang perkataan Yahweh itu biasa disebut juga malaikat Yahweh. Malaikat Yahweh dan perkataan Yahweh itu sama. Ketika turun ke dalam dunia sebagai manusia atau inkarnasi, Awatara Yahweh itu disebut dengan nama Yesus, yang artinya Yahweh menyelamatkan. Namun, berbeda dengan Hindu, Hindu percaya bahwa Wisnu inkarnasi berkali-kali. Sedangkan, Kristen percaya bahwa perkataan Yahweh, inkarnasi lahir menjadi manusia, hanya sekali. Tidak pernah terjadi sebelumnya, dan tidak akan terjadi lagi. Nah, saya baru menyebut dua di dalam Kristen, yaitu Yahweh dan perkataan Yahweh. Siapa yang ketiga? Yang ketiga adalah Roh Yahweh. Roh Yahweh ini disebut juga Roh Kudus. Roh Yahweh ini berbeda dengan Yahweh, berbeda dengan perkataan Yahweh, tetapi tetap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Yahweh dan perkataannya. Untuk menjelaskan tentang hal ini, saya menggunakan kata lain untuk menjelaskan roh atau spirit. Kata itu adalah semangat. Saya mempunyai semangat untuk membuat video. Saya mengeluarkan perkataan kepada kamu untuk mengajarkan kamu cara membuat video. Kamu yang mendengarkan perkataan saya menjadi punya semangat saya untuk membuat video. Semangat untuk membuat video yang ada di dalam kamu itu berasal dari saya dan membuat kamu membuat video seperti saya. Nah, semangat Yahweh atau Roh Yahweh itu bukan hanya satu fungsi spesifik seperti membuat video. Tetapi, semangat Yahweh itu adalah seluruh sumber kehidupan Yahweh. Yahweh menciptakan manusia dengan menghembuskan semangatnya, yang disebut juga dengan nafas. Jika semangat Yahweh itu sudah tidak ada di dalam manusia, maka manusia itu disebut mati. Jadi, Yahweh, perkataan Yahweh, dan Roh Yahweh adalah tiga hal yang berbeda. Namun, ketiganya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika tidak ada perkataan Yahweh, maka Yahweh itu bisu, dan tidak ada satu hal pun yang jadi. Jika tidak ada semangat Yahweh, maka Yahweh itu benda mati, dan tidak ada satu hal pun yang hidup. Jadi, tidak pernah sekalipun Yahweh tanpa perkataan, atau tanpa semangatnya.
Perkataan Yahweh dan semangat Yahweh ada di dalam Yahweh. Yahweh dan semangat Yahweh juga ada di dalam perkataan Yahweh. Yahweh dan perkataan Yahweh juga ada di dalam semangat Yahweh. Sebutan lain dari Yahweh adalah Bapa. Sebutan lain dari perkataan Yahweh adalah Putra. Sebutan lain dari semangat Yahweh adalah Roh Kudus. Bapa adalah ilah, Putra adalah ilah, dan Roh Kudus adalah ilah. Tetapi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus bukan tiga ilah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu ilah, karena Yahweh, perkataan Yahweh dan semangat Yahweh adalah satu ilah. Ini yang disebut Tritunggal. Berbeda dengan Trimurti. Mungkin bisa dikatakan, Roh Sang Hyang Widi ada di dalam Brahma, Wisnu, dan Shiva. Tetapi, Brahma tidak ada di dalam Wisnu atau Shiva, Wisnu tidak ada di dalam Brahma atau Shiva, Shiva tidak ada di dalam Brahma atau Wisnu. Brahma, Wisnu, dan Shiva adalah tiga ilah. Penafsiran ini mungkin berbeda dengan aliran Shivaisme, yang percaya bahwa Shiva adalah Sang Hyang Widi. Sehingga, Shiva ada di dalam Brahma dan Wisnu. Begitu juga aliran Wisnuisme, yang percaya bahwa Wisnu adalah Sang Hyang Widi. Sehingga, Wisnu ada di dalam Brahma dan Shiva. Nah, bagaimana dengan Islam? Di dalam Al-Quran, juga ada yang disebut dengan Rohul Kudus. Tetapi, di dalam doktrin Islam, Rohul Kudus ini tidak dimaknai sebagai roh atau semangat Allah seperti halnya Kristen. Muslim mengartikan Rohul Kudus ini sebagai pribadi lain yang bernama Jibril. Jika tadi, saya menggunakan perumpamaan, perkataan saya melalui video di YouTube, apa yang dimaksud oleh Kristen sebagai Logos, adalah perkataan sayanya. Tetapi, apa yang dimaksud oleh Islam sebagai Rohul Kudus atau Jibril, adalah videonya atau YouTube-nya. Jadi, Rohul Kudus atau Jibril ini adalah sesuatu yang berbeda dan terpisah dari Allah. Dia bukan wujud Allah, dan juga bukan sekutu atau teman dari Allah, tetapi hanya semacam kurir yang menyampaikan pesan. Nah, apakah Allah mempunyai roh? Kemungkinan besar, jawaban dari Muslim atas pertanyaan ini adalah jangan dipertanyakan. Menurut saya, ini adalah cara lain untuk menjawab bahwa Allah tidak punya roh. Tetapi, supaya sesuai dengan ajaran Islam, saya akan berikan tanda tanya untuk jawaban apakah Allah punya roh. Perkataan atau sabda Allah juga tidak dimaknai sebagaimana Kristen memahami perkataan Yahweh. Bagi Kristen, perkataan Yahweh itu hidup. Dia sendiri maha kuasa, bisa didengar, dilihat, dan disentuh. Bagi Islam, perkataan Allah itu hanya kata-kata yang butuh medium untuk disampaikan. Bagi Kristen, perkataan Yahweh itu turun dalam bentuk manusia yang hidup bernama Yesus. Bagi Islam, perkataan Allah itu turun dalam bentuk buku yang disebut Al-Quran. Muslim sujud menyembah ke arah Ka'bah, bangunan kotak yang ada di Mekah. Jika mereka ditanya, apakah Allah ada di dalam Ka'bah itu? Mereka akan menjawab, tidak. Allah berada di Arsy, dan Dia tidak maha ada. Jadi Allah tidak ada di dalam Ka'bah. Muslim dilarang untuk menyembah kepada sesuatu selain Allah. Tetapi, mereka menyembah ke arah Ka'bah yang tidak ada Allah di dalamnya. Bagi mereka, hal ini bukan menyembah kepada sesuatu selain Allah. Itulah ajaran Tauhid di dalam Islam. Allah itu hanya satu, titik. Dia tidak maha ada, tidak jelas apakah Dia punya wujud, dan tidak jelas apakah Dia punya roh. Dia tidak punya sekutu, tetapi punya banyak musuh. Kenapa begitu? Jangan dipertanyakan. Tetapi, harus terima bahwa Islam adalah agama yang paling jelas. Oke, itulah perbedaan antara Tauhid, Trimurti, dan Tritunggal. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, adalah bagi orang luar, Hindu adalah agama politeis. Tetapi, bagi umat Hindu sendiri, mereka berkata bahwa mereka bukan politeis. Argumentasi mereka adalah karena yang mereka sembah sebenarnya hanya satu, yaitu Sang Hyang Widi. Nah, buat teman-teman yang Kristen, mungkin saya perlu jelaskan bahwa hal ini sama seperti orang-orang luar Kristen yang berkata bahwa orang Kristen menyembah tiga ilah. Sedangkan, orang Kristen sendiri berkata bahwa Kristen tidak menyembah tiga ilah. Buat teman-teman yang Muslim, mungkin saya bisa sampaikan bahwa hal ini sama seperti bagi orang-orang luar, Muslim adalah penyembah berhala. Karena, Muslim menyembah ke arah kotak hitam, yang tidak ada ilahnya umat Muslim di situ. Sedangkan, orang Islam sendiri berkata bahwa Muslim tidak menyembah kotak hitam. Jadi, menurut saya, kita harus mulai mendengarkan dan menghormati pendapat orang lain.
Baik itu pendapat orang luar, atau orang dalam agama itu sendiri. Dan yang paling penting, adalah kita tidak bisa memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Kita mempunyai kebebasan untuk berpendapat dan mengemukakan pendapat. Tetapi, kita tidak punya kebebasan untuk memaksa orang lain setuju dengan pendapat kita. Jelas ya? Nah, kalau kamu bertanya, apakah Allah, Sang Hyang Widi, dan Yahweh adalah individu yang sama? Saya balik ke pertanyaan di awal. Saya punya satu ibu, kamu punya satu ibu. Ibu saya wanita, ibu kamu wanita. Apakah ibu saya adalah ibu kamu? Kalau menurut kamu, ibu saya dan ibu kamu adalah individu yang sama, berarti ibu saya adalah ibu kamu, dan kamu harus berbakti kepada ibu saya. Jadi, silakan kirim uang kamu kepada saya, supaya saya berikan kepada ibu kita. Karena, ibu yang ada di rumah kamu itu bukan ibu kamu yang asli. Ibu saya adalah ibu kamu yang asli. Jadi begini guys. Ilah itu ada banyak. Berdasarkan Al-Quran Surah 19 ayat 71, Allah adalah satu-satunya ilah, yang memutuskan supaya umat yang menyembahnya, datang ke neraka. Berdasarkan Al-Quran Surah 19 ayat 72, umat Allah yang tidak taat kepadanya, akan sujud di dalam neraka. Tetapi, yang taat kepadanya, akan diselamatkan dari sujud di dalam neraka. Jadi, Muslim yang taat kepada Allah, mungkin akan berdiri, atau tiduran, atau jalan-jalan, di dalam neraka. Kamu mau mendengarkan pendapat saya bagus, enggak, juga enggak apa-apa. Toh, yang ditetapkan menuju neraka itu, adalah kamu, bukan saya. Oke, sekian video kali ini. Gusti Yesus Kristus mengasihi kita semua.